Shalom, perkenalkan nama saya Iga Monita Sanam dengan NIM 20520250046. Pada video ini saya akan membahas materi psikometri untuk ujian tengah semester yang mencakup konsep dasar psikometri, variabel dalam psikometri, tes psikologi, serta teori tes klasik dan teori tes modern. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami bagaimana aspek-aspek psikologis dapat diukur secara ilmiah dan sistematis, sehingga hasilnya dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, dunia kerja, maupun klinis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang dari psikologi yang mempelajari cara mengukur aspek mental seperti kecerdasan, kepribadian, dan sikap menggunakan tes atau kuesioner yang valid dan reliabel. Yang berikut tujuan psikometri. Tujuan psikometri dalam psikologi adalah mengukur dan memahami aspek mental manusia seperti kecerdasan, kepribadian, dan sikap secara objektif, akurat, dan konsisten, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk penelitian, pendidikan, maupun seleksi kerja. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya dalam mengukur karakteristik psikologis seseorang. Yang berikut manfaat psikometri. Manfaat psikometri dalam psikologi adalah membantu mengukur dan memahami kondisi mental seseorang secara objektif, sehingga dapat digunakan untuk menilai kecerdasan, kepribadian, dan sikap, mendukung proses seleksi kerja atau pendidikan, membantu diagnosis dan evaluasi dalam bidang psikologi, menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dalam bidang pendidikan, psikometri digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, seperti melalui tes IQ atau ujian akademik. Dalam dunia kerja, psikometri digunakan dalam proses seleksi karyawan, sedangkan dalam bidang klinis, psikometri membantu dalam diagnosis kondisi psikologi. Sebagai contoh, kecerdasan seseorang tidak bisa dilihat secara langsung, oleh karena itu digunakan tes IQ untuk mengukurnya. Hasilnya berupa angka, misalnya 110 atau 120, yang kemudian digunakan untuk menggambarkan tingkat kecerdasan individu tersebut. Yang berikut prinsip psikometri. Prinsip psikometri dalam psikologi meliputi validitas atau alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas atau hasil pengukuran konsisten jika diulang. Yang ketiga, objektivitas atau penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat, standarisasi atau prosedur tes sama untuk semua orang. Yang kelima, norma atau hasil dibandingkan dengan kelompok acuan. Prinsip-prinsip ini memastikan hasil tes psikologi akurat dan dapat dipercaya. Ada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, bersifat sistematis, yang kedua, atribut, yang ketiga, kuantifikasi. Selanjutnya, kita membahas variabel dalam psikometri. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat berubah-ubah, dan dapat diukur, diamati, atau diteliti dalam suatu penelitian. Variabel digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu faktor dengan faktor lainnya. Contohnya, dalam psikologi,
tingkat stres, kecerdasan, atau motivasi belajar dapat menjadi variabel karena nilainya berbeda pada setiap individu. Dalam psikometri, terdapat dua jenis variabel utama, yaitu yang pertama, variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, tetapi keberadaannya dapat diketahui melalui indikator atau gejala yang tampak. Dalam psikologi, contoh variabel laten adalah kecerdasan, kepribadian, atau motivasi. Variabel-variabel ini diukur menggunakan tes atau kuesioner sebagai indikatornya. Variabel ini bersifat abstrak. Yang kedua, variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati dan diukur secara langsung sehingga nilainya bisa diperoleh secara nyata dari data atau hasil pengukuran dalam psikologi. Variabel manifest biasanya berupa indikator dari variabel laten, misalnya skor tes, jawaban kuesioner, atau hasil observasi. Sebagai contoh, kecemasan merupakan variabel laten karena tidak dapat dilihat secara langsung, namun kecemasan dapat diukur melalui kuesioner dan hasilnya berupa skor yang disebut variabel manifest. Selain itu, terdapat juga hubungan antar variabel, yaitu variabel X dan variabel Y yang digunakan untuk menunjukkan hubungan dalam penelitian. Yang pertama, variabel X atau variabel bebas, independen. Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan. Yang kedua, variabel Y atau variabel terikat, dependen. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Dalam psikologi, contohnya variabel X atau motivasi belajar dan variabel Y atau hasil belajar. Yang berikut, variabel moderator adalah variabel yang memperkuat, memperlemah, atau mengubah hubungan antara variabel X independen dan variabel Y dependen. Dalam psikologi, variabel ini menjelaskan kapan atau dalam kondisi apa suatu hubungan terjadi. Contohnya, variabel X motivasi belajar dan variabel Y hasil belajar. Moderator yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat membuat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Yang berikut, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat tetap dalam suatu penelitian agar tidak dapat mempengaruhi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Tujuannya adalah memastikan bahwa perubahan pada variabel Y benar-benar disebabkan oleh variabel X, bukan oleh faktor lain. Dalam psikologi, contoh variabel kontrol, usia, waktu belajar, atau lingkungan. Variabel kontrol dijaga tetap sama agar hasil penelitian lebih akurat dan valid. Yang berikut, pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam psikologi untuk mengukur dan menilai aspek mental seseorang seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, minat, dan kemampuan. Tes ini disusun secara sistematis, objektif, dan terstandar, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti penelitian,
pendidikan maupun seleksi kerja. Yang berikut tujuan dan manfaat tes psikologi. Tujuan dan manfaat tes psikologi dalam psikologi adalah: pertama, tujuan mengukur kemampuan, kecerdasan, kepribadian, dan sikap seseorang, memahami kondisi mental individu secara objektif, mengetahui perbedaan individu, membantu pengambilan keputusan atau pendidikan, karir, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat membantu proses seleksi kerja atau pendidikan, mendukung diagnosis dan evaluasi psikologi, menjadi dasar dalam bimbingan dan konseling, membantu penelitian agar lebih akurat dan terukur. Misalnya, dalam memilih karyawan atau menentukan jurusan pendidikan yang sesuai. Sebagai contoh, dalam proses rekrutmen kerja, perusahaan sering menggunakan tes psikologi untuk menilai kepribadian dan kemampuan calon karyawan, sehingga dapat memilih kandidat yang paling sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Tes psikologi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah tes intelijensi yang digunakan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Yang kedua adalah tes kepribadian yang digunakan untuk mengetahui karakter atau sifat individu. Yang ketiga adalah tes bakat yang bertujuan untuk melihat potensi seseorang dalam bidang tersebut. Dan yang keempat adalah tes prestasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar atau kemampuan akademik. Yang berikut jenis-jenis tes psikologi. Jenis-jenis tes psikologi dalam psikologi antara lain tes kecerdasan atau IQ, yaitu mengukur kemampuan intelektual. Yang kedua, tes kepribadian atau menilai karakter dan pola perilaku. Yang ketiga, tes bakat atau mengukur potensi atau kemampuan khusus. Yang keempat, tes minat atau mengetahui ketertarikan seseorang pada bidang tertentu. Yang kelima, tes prestasi atau mengukur hasil belajar atau pencapaian. Yang keenam, tes sikap atau menilai pandangan atau respon terhadap suatu hal. Jenis-jenis tes ini digunakan sesuai tujuan seperti pendidikan, kerja, atau penelitian. Yang berikut teori tes klasik. Teori tes klasik atau classical test theory atau CTT dalam psikologi adalah teori yang menjelaskan bahwa skor yang diperoleh seseorang dalam tes terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Konsep utamanya dapat dituliskan sebagai X sama dengan T tambah E. X sama dengan skor yang diperoleh atau observed score. Yang kedua, T sama dengan skor sebenarnya atau true score. Yang ketiga, E atau kesalahan atau error. Teori ini digunakan untuk menilai kualitas tes, terutama dalam hal reliabilitas atau konsistensi hasil. Yang kedua, validitas atau ketepatan pengukuran. Dalam teori ini, peneliti dapat mengetahui seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu alat tes psikologi. Artinya, skor yang kita lihat merupakan gabungan dari kemampuan sebenarnya dan error atau kesalahan. Sebagai contoh, jika seseorang mendapatkan skor 80 dalam suatu tes, bisa jadi kemampuan sebenarnya adalah 85, tetapi karena faktor kelelahan
atau kurang fokus, nilainya menjadi lebih rendah. Selisih tersebut disebut sebagai error. Error ini bisa berasal dari berbagai hal seperti kondisi fisik, suasana hati, atau lingkungan saat mengerjakan tes. Ciri utama teori tes klasik adalah perhitungannya yang sederhana dan mudah digunakan. Namun kelemahannya adalah hasilnya sangat bergantung pada kelompok yang diuji dan kurang akurat untuk analisis yang lebih mendalam. Yang berikut teori tes modern. Teori tes modern atau Item Response Theory atau IRT dalam psikologi adalah teori yang menjelaskan bahwa hasil tes tidak hanya dilihat dari skor total, tetapi juga dari karakteristik setiap putar soal dan kemampuan individu. Berbeda dengan teori tes klasik, teori ini menekankan bahwa setiap soal memiliki tingkat kesulitan, daya beda, dan kemungkinan menebak kemampuan seseorang dianalisis berdasarkan pola jawabannya, bukan hanya jumlah benar. Kelebihan teori tes modern adalah hasil pengukuran lebih akurat dan mendalam, dapat digunakan untuk membuat tes yang adaptif atau menyesuaikan kemampuan peserta. Analisis soal lebih detail. Teori ini banyak digunakan dalam pengembangan tes modern berbasis komputer dan evaluasi pendidikan. Sebagai contoh, sebuah soal dapat dianalisis apakah terlalu mudah atau terlalu sulit. Jika semua orang bisa menjawab benar, maka soal tersebut terlalu mudah dan kurang efektif. Sebaliknya, jika hampir semua orang menjawab salah, maka soal tersebut terlalu sulit. Soal yang baik adalah soal yang dapat membedakan antara individu yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Kelebihan teori tes modern adalah lebih akurat dan tidak terlalu bergantung pada sampel. Namun teori ini lebih kompleks dan membutuhkan perhitungan yang lebih rumit. Sebagai kesimpulan, psikometri adalah ilmu yang sangat penting dalam mengukur aspek psikologis secara ilmiah. Dengan memahami konsep dasar variabel, tes psikologi, serta teori tes klasik dan modern, kita dapat mengetahui bagaimana alat ukur psikologi dikembangkan dan digunakan secara tepat. Dengan adanya contoh-contoh tadi, kita juga dapat melihat bahwa psikometri tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.